Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para ustazat, para ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku sekalian, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, limpahkan keberkahan pada hari-hari kita insyaallah, menjadikan kita semakin hari semakin solehah, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, hari ini kajian kita bertemakan kesabaran sebagai pembuka segala kebaikan, gitu ya. Kesabaran temanya hari ini. Yuk, sebelum kita membahas temanya, kita baca kembali suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan sifat tersebut kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin hari semakin lebih sabar, semakin hari semakin lebih memiliki kontrol diri, semakin hari semakin lebih memiliki pengendalian atas diri ini insyaallah. Al-Fatihah al-hadiniyah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, apa sih sabar? Sabar itu adalah habs. Sabar itu adalah pengendalian diri. Pengendalian hati, pengendalian diri terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Itu namanya kesabaran. Sabar itu adalah pengendalian diri. Karenanya kita tahu mana yang sabar, mana yang nyerah. Gitu ya. Ya udah deh, habis nggak bisa ngapa-ngapain, udah sabar aja. Itu sabar apa nyerah? Gitu. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, sabar itu pengendalian diri di saat ada suatu hal yang kita inginkan, tapi kita tidak boleh melakukannya, atau tidak perlu melakukannya, atau tidak baik melakukannya. Gitu ya, kita memiliki pengendalian terhadap hal tersebut. Itu namanya sabar. Pengendalian diri dari protesnya hati. Nah, kira kurang lebih seperti itu. Kalau saya bahasain dengan bahasa yang gampang, pengendalian diri terhadap protesnya hati. Teman-teman sekalian, bukan protesnya anggota tubuh, bukan, tapi protesnya hati. Aku udah anggota tubuhnya protes, nah itu berarti sudah pasti hatinya juga protes sebelumnya. Nah ini dari protesnya hati kita udah bisa mengendalikan diri, itulah yang namanya kesabaran. Begitu ya. Sedikit sekalian saya muliakan, sabar nih dalam bahasa Arab dekat sama bahasa sibr. Sobrun, bahasa Arabnya sabar. Ya, fasabrun jamil, katanya Nabi Allah Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil, sabar itu indah. Sobrun itu bahasa Arabnya, gitu ya, bahasa Arabnya sabar, sabr, berarti memang diambil dari kata bahasa Arab ya. Teman-teman sekalian, dekat sama bahasa yang juga bahasa Arab, sibr. Apa itu sibr? Sibr itu artinya jadam. Tahu jadam? Ya, tahu jadam ya. Pahit ya, warnanya hitam, rasanya pahitnya luar biasa, suka dipakai sama ibu-ibu buat nyapih anaknya. Itu sibr. Sibr bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya biasa disebut jadam.
Teman-teman sekalian, kok mirip ya bahasanya? Karena memang yang namanya sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Kapan itu manisnya? Ya sabar aja. Sabar aja, tungguin. Tapi ntar kapan-kapan pasti buahnya manis. Nah itu bahasa sabar ya. Baik teman-teman sekalian, kapan kita perlu bersabar? Nah ini para ulama mengelompokkan 3 jenis kesabaran. Tempat yang kita perlu bersabar itu ada 3. Ada 3 tempat kesabaran. Dan ini menentukan derajat-derajat kesabaran. Maksudnya ada sabar kelas, ada maksudnya tingkatan kesabaran. Kita harus punya semuanya dari ketiga tempat kesabaran tersebut. Emang semuanya nih harus kita sabarin gitu. Yang pertama, kita harus sabar ala fi'li ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Teman-teman sekalian, ngerjain ketaatan perlu sabar. Puasa perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau nggak sabar-sabar, buka sebelum waktunya. Kan gitu ya? Wow, udah nih lemes banget, kedengeran adzan. Waduh langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah malakasum tuh buka gitu kan. Habis itu kemudian tes percobaan. Lagi latihan adzan ternyata. Nah itu teman-teman sekalian harus sabar, harus beneran dah nungguin gitu ya. Ibadah perlu sabar. Tahajud perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kalau nggak sabar-sabar ngantuk. Disabarin, ngantuk tiap hari nggak apa-apa. Ntar lama-lama juga hilang ngantuknya, jadi terbiasa. Allah bisa karena biasa. Teman-teman sekalian, semua ibadah perlu sabar. Sholat perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Orang kalau nggak sabar ngerjain sholat gimana? Tuh yang kayak anak kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Kita emaknya ngeliatnya bingung. Ya ampun nah, itu sholat apalagi lagi lombaan gitu. Kayak dikejar apaan. Itu karena sholatnya tidak. Hadir majelis perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Makanya nih yang hadir-hadir di majelis ini adalah ahli-ahli sabar. Amin. Gitu ya. Kalau nggak sabar-sabar keluar sebelum waktunya, kan itu ya. Malahan kalau nggak sabar nggak datang, teman-teman sekalian. Kalau nggak sabar nggak datang. Nah itu semuanya diperlukan kesabaran. Ala fi'li ta'at, untuk mengerjakan ketaatan. Buat pakai jilbab perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Bukan buat latihan jilbaban ya, bukan. Gitu ya, modelnya susah setengah mati. Bukan yang begitu maksud saya. Tapi di saat lagi panas, kegerahan, gitu kan? Belum lagi suka ada yang bilangin, kok kayak ibu-ibu pengajian. Bilang aja, saya emang ibu-ibu pengajian, ya enggak? Ibu-ibu pengajian kan? Iya. Gitu, jadi enggak apa-apa kalau dibilang kayak gitu. Kayak ustazah, amin. Orang kalau bayangin ustazah selalu tua ya. Jadi kalau dibilangin, kerudungannya kayak ustazah, orang bayanginnya siapa gitu. Ibu-ibu bayanginnya Ustazah Halimah aja. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi gitu, mengerjakan ketaatan diperlukan adanya kesabaran. Bakti sama suami, sabarnya tingkat langit ke-7. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, benar-benar gitu ya, sabarnya luar biasa. Ngadepin anak, waduh lagi tuh, tingkat sabarnya harus gede. Bakti sama orang tua, waduh sabar juga. Makanya emang ngadepin ketaatan, jalanin ketaatan perlu sabar. Perlu sabar. Sampai kapan? Hatta atakal yakin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apaan tuh sesuatu yang pasti? Mati. Nggak ada yang lebih pasti daripada mati. Maka ya udah sabar sampai mati deh gitu. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh jalanin taat kita perlu sabar. Yang kedua perlu sabar ala talqil muharramat, buat ninggalin yang haram-haram. Perlu sabar ketika ada seorang laki-laki yang bukan mahrammu mulai menggodamu. Perlu sabar.
meninggalkan dosa. Teman-teman saudariku sekalian, ninggalin dosa perlu sabar. Betul nggak? Kalau nggak sabar-sabar, kerjain lagi gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ninggalin ghibah perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Waduh, apalagi kalau udah diajak-ajakin. Wah, ini ya orang lagi pada ngomongin orang, rasanya gatel gitu. Mulut kita kepengen ikut nimpalin juga. Nah, itu perlu kesabaran. Dah, pergi kamar mandi dulu aja. Gitu kan? Teman-teman sekalian, ninggalin bohong perlu sabar apa enggak? Perlu sabar. Kadang-kadang di saat suami lagi nyecer nanya, duh rasanya kepengen bohongin aja deh gitu ya. Nih kayaknya bohong cepet nih gitu. Ini yang ketawa antara antara geli ngebayangin sama pengalaman pribadi nih. Gitu ya. Teman-teman sekalian, ninggalin kemaksiatan perlu sabar saudaraku sekalian. Lagi ngeliatin zaman-zaman dulu tuh ya, baju saya kayak begitu gitu. Ada jeans, ada t-shirt. Wah. Gitu kan? Kayaknya saya kalau pakai baju kayak begituan keren. Perlu sabar nggak ninggalinnya? Perlu sabar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Dan ini, kesabaran yang ini tingkatannya kalau kita berhasil menghadapinya lebih tinggi daripada tingkatan kesabaran fi'li ta'at. Sebab namanya ngerjain ketaatan semua orang muslim bisa. Tapi ninggalin kemaksiatan, ninggalin perbuatan dosa hanya pilihan-pilihan Allah yang dapat melakukannya. Hanya pilihan Allah yang dapat melakukannya. Lagi jalan, kelihatan ada yang lucu-lucu di depan. Cowok maksudnya. Ada cowok tuh, kayaknya bening. Istilahnya anak-anak muda zaman sekarang tuh, kalau ngelihat yang cakep-cakep bahasanya bening lah, lucu lah. Lucu deh gitu katanya. Ya udah sih bilang ketawa deh kalau lucu. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, nih ada yang lewat depan kita nih. Antara pengen lihat sayang rezeki nih. Mubazir katanya gitu. Kalau tinggalin mubazir, Ustazah mengagumi ciptaan Allah Ustazah. Ada yang begitu juga ya Allah. Antara ghaddul basar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, katanya Nabi Muhammad, "Innan nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum." Sesungguhnya memandang nih saat kelihatan yang laki ngelihat yang cewek set gitu kan. Kelihatan nih. Apa tuh katanya? Berawal dari pandangan mata, lalu turun ke hati, mulailah debar-debar. Ya Allah. Ini buat siapa nih Ustazah? Buat para jomblo ya? Enggak, buat semua orang. Emang ujiannya buat orang yang belum nikah aja? Yang udah nikah juga ya? Yang udah nikah juga, cuma memang yang belum nikah lebih gede. Harus diakui itu. Teman-teman sekalian, innan nazar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Memandang nih dari pandangan pertama nih adalah anak panah beracun yang dikirimkan oleh iblis ke dalam hatimu. Tuh dia tuh panah-panah beracunnya. Man tarakaha makhafatan minni, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya. Man tarakaha makhafatan minni abdaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbih. Nah itu setiap kali anak panah beracun dikirimkan oleh iblis, Allah berfirman kepadamu pada saat tersebut, siapa yang meninggalkannya karena aku akan menggantikan untukmu keimanan yang kamu rasakan manisnya dalam hati. Masya Allah. Jadi begitu ngelihat set, cakep tuh set. Gitu, langsung kita tundukkan pandangan ya.
Matanya jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Nah itu tuh butuh sabar, 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 gitu. Teman-teman saudaraku sekalian. Nah itu ketika kita sabar mengendalikan pandangan kita, Allah berjanji. Dan siapa yang lebih bagus janjinya daripada Allah? Siapa yang lebih bisa menunaikan janjinya daripada Allah? Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersiap-siaplah untuk janji Allah. Jadi begitu ngelihat yang lucu-lucu, alhamdulillah. Cara saya buat menundukkan pandangan sehingga Allah akan gantikan untuk saya manisnya iman yang saya rasakan dalam hati. Gitu. Setiap kali ngelihat yang cakep, astagfirullah. Gitu kan? Nundukin mata, siap-siap nih sama manisnya iman. Gitu. Manisnya iman gimana sih? Teman-teman saudaraku sekalian, kau sudah merasakannya. Manisnya iman. Saat-saat munajatmu dengan Allah jadi terasa nikmat, manisnya iman. Gitu ya. Saat-saat hadir di majelis berasa enak. Apaan tuh namanya kalau bukan manisnya iman? Kalau orang gak ngerti manisnya iman, ngelihat ibu-ibu duduk di pengajian dari jam 8 pagi sampai jam 11. Ya ampun, kurang kerjaan. Gitu katanya orang yang gak ngerti manisnya iman. Tapi buat kita yang ngerasain manisnya iman, ditunggu-tungguin kapan sih minggu terakhir, lama bener. Gitu teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Itu dia masalahnya. Ada pada manisnya iman. Dan manisnya iman ini kemanisan yang akan membawa kemanisan, yang akan membawa kemanisan, gak bawa diabetes. Ya. Gak bawa gula darah nih manis yang ini nih. Manis yang semakin manis, makin manis, makin manis hingga berujung dengan surganya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan perlu sabar, meninggalkan dosa perlu sabar, semuanya tuh. Katanya para ulama, buat ngerjain taat Allah kasih 300 derajat pahala dari kesabaran tersebut. Buat ninggalin dosa Allah kasih 600 derajat dari kesabaran tersebut. Begitu ya. Kemudian yang terakhir, kita perlu nih buat merasakan buat sabar. Sabar itu diperlukan inda wuqu'il makarih, ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Di saat kita diuji, di saat sesuatu terjadi di luar kendali, di saat sesuatu terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Saudaraku sekalian, dan memang nggak akan ada ceritanya orang hidup di atas muka bumi ini nggak diuji. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang laki, mau yang perempuan, ujiannya sama-sama gedenya. Teman-teman saudaraku sekalian, ujiannya sama-sama gedenya. Begitu kan ya? Ujiannya sama-sama besarnya. Enggak berarti kemudian yang laki-laki diuji lebih besar daripada yang perempuan, enggak juga. Tapi bahwa ujian yang paling besar datang kepada para nabi, kemudian para wali, kemudian para orang soleh, terus-terus ke bawah, itu iya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, al-bala muwakkalun bil anbiya thummal awliya thummal adna fal adna. Musibah, ujian itu paling gede datangnya kepada para nabi. Memang mereka kelasnya paling tinggi, kan ujiannya juga paling susah. Kan gitu ya? Anak TK gak bakalan diuji dengan ujiannya kelas SMA. Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala punya kehendak. Maka kalau semakin tinggi pohonnya, pasti akan semakin kencang anginnya. Kalau nggak mau kena angin yang kencang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah jadi pohon, ya rumput aja. Jadi rumput tuh nggak terlalu kena goyangan, gitu ya. Tapi diinjak-injak orang, udah nggak apa-apa, sekalian jadi pohon aja, teman-teman sekalian. Anginnya juga pasti kenanya, dan alhamdulillah, gitu ya. Antara pohon, antara rumput dicerabut,
rumput dicerabut kemudian dibuat makanannya kerbau, ama pohon yang kemudian tumbang banyakan mana? Banyakan rumput dicerabut daripada pohon tumbang, bukan? Maka udah mendingan kita jadi pohon aja sekalian yang tinggi. Toh juga insya Allah semakin tinggi pohonnya semakin kuat akarnya, sehingga ia tidak mudah untuk tergoyahkan. Akarnya apaan? Sabar. Gitu, tuh akarnya tuh bikin kekuatan, pondasi yang sangat kuat sehingga kita tidak mudah dirobohkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, para nabi-nabi dapat ujiannya paling gede-gede. Di antara nabi-nabi ini ada para rasul-rasul diuji sama Allah lebih gede lagi. Ngadepin umat yang gak beriman. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Ya Allah, 50 orang aja gak nyampe yang ikutan kepada agamanya. 950 tahun. Teman-teman saudaraku sekalian, artinya dalam masa 10 tahun belum tentu ada satu yang ikut. Kayak apaan tuh rasanya? Dalam sekitar 50 tahun baru ada satu gitu yang ikut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Luar biasa benar ya. Makanya kalau ditanya siapa orang-orang yang paling sabar, para nabi-nabinya Allah. Nah itu diantara para rasul tuh ada lagi pilihan-pilihan. Sekitar 25 orang, bukan sekitar. Jumlah mereka ada 25 orang yang merupakan nabi-nabi yang kita wajib mengetahui nama-namanya. Tingkat kesabarannya yang paling ekstra. Nah di antara nabi-nabi 25 tersebut ada 5 nabi yang kesabarannya paling ekstra. Diujinya paling gede dan sabar mereka luar biasa. Hum ulul azmi, mereka adalah para ulul azmi. Gitu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara urutan tahun kenabian. Atau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam secara urutan derajat kesabaran, secara urutan derajat yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, ya Allah teman-teman sekalian, diuji segala macam ujian. Ya kan? Dari ditinggal oleh orang yang dia cinta, dari dicaci maki orang, dari diberi kemiskinan, dari diberi kelaparan, ya Allah, apaan aja udah pernah. Dilempari orang pakai batu pernah, diusir orang pernah, lagi sujud diinjak palanya pernah. Ya Allah, ya Allah. Yang dari Allahnya langsung dikasih sakit pernah, dikasih miskin pernah, gitu kan? Kuat bener tuh baginda kita alaihi salatu wassalam. Difitnah pernah, dikata-katain kenyang. Ya, udah segala macam ujian dirasakan Nabi Muhammad SAW. Ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicinta. Duh, Nabi tuh meninggal dunia di usia 63 tahun. Semua anaknya udah kagak ada kecuali Sayyidah Fatimah. Padahal umur 63 tahun kan gak tua-tua amat juga. 63 tahun teman-teman saudara sekalian. Anak semua meninggal. Istri ditinggal istri udah pernah, gitu kan? Ya Allah, ya Allah, alaihi salatu wassalam. Semua jenis ujian pernah dirasakan. Kenapa? Karena memang saudariku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Bagaimana mungkin dia menjadi suri tauladan bagi umatnya yang sampai di akhir zaman jika beliau tidak pernah merasakan kepedihan yang sama dengan yang dirasakan oleh umatnya. Jadi umatnya ini dapat ujian apapun aja bisa lihat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gitu kan. Sabar beliau ketika diuji. Duh, sabarnya Nabi itu teman-teman saudaraku sekalian. Subhanallah, subhanallah. Keajaiban hati dimiliki sama Nabi Muhammad. Dilemparin anak-anak kecil, dilemparin orang-orang gila. Orang gila ngelemparin dia, coba kayak gimana rasanya? Waktu hijrah ke Taif, dilemparin kalangan budak-budak. Panggilin tuh sama pemukanya Quraisy tuh, lemparin Muhammad. Wah, orang-orang kemudian habis dibagiin uang, bagiin uang receh, anak kecil-kecil, orang-orang gila, kemudian lagi budak-budak pada ngambilin batu ngelemparin Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, ini Nabi loh ini.
Ini Nabi, teman-teman saudaraku sekalian. Diutus Allah Subhanahu wa taala, dilemparin bukan sama pemuka Quraisy, dilemparin sama budak. Dilemparin orang gila. Ya Allah, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Teman-teman saudaraku sekalian, jika engkau berada dalam posisinya kayak gimana coba kira-kira? Ya Allah, di mana engkau ya Allah? Bukankah aku hijrah juga bukan mau-mauku sendiri? Engkau yang merintahkan aku buat hijrah. Kenapa hijrah saya diginiin ya Allah? Kan begitu tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita aja kalau nikah dengan diperintah sama orang tua kita misalnya, karena mereka mau, kita akhirnya nikah juga. Kalau laki-laki itu kemudian jadi laki-laki yang nggak benar, kita ngadu sama siapa? Sama orang tua. Mama gimana sih mah, kok ngawinin saya mah kayak beginian mah? Laki-laki modelnya kayak begini, kan gitu ya? Ayah, kok ayah ngawinin saya mah laki-laki model kayak begini sih ya? Gitu. Teman-teman sekalian, ini Nabi Muhammad hijrah diperintahin nama Allah. Begitu hijrah malah dilemparin. Pantes-pantesnya kan Nabi nanya, ya Allah di mana engkau ya Allah di saat mereka melempari aku? Ini salah skenario apa gimana nih ya Allah? Ini salah alamat hijrah apa gimana nih saya nih? Kenapa kok jadinya kayak begini? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika lari tunggang langgang kayak begitu, ketika dilemparin apa yang dilakukan? Lari Nabinya. Ketika udah dapat tempat yang aman, beliau kemudian duduk dengan memandangi kulit kakinya, memandangi betis kakinya yang udah gak rupa-rupa betis. Karena anak-anak kecil tersebut melempari beliau dengan batu-batuan kerikil. Ama Nabi diusapin darah-darah yang keluar dari betis beliau alaihi salatu wassalam. Betis paling mulia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi angkat tangan. Katanya Zaid bin Harithah, saya ngabur aja deh, saya jauh aja deh. Saya takut nih Nabi kalau doain orang Taif nih biar diturunin azab. Saya takut saya kena juga. Karena saya nggak cukup ngejagain Nabi Muhammad. Saya ngerasa saya sembrono jagain Nabi. Sampai bisa Nabinya luka-luka kayak begitu. Ya Allah, nih kalau Allah turunin azab nih kayaknya saya kena juga nih. Merinding Zaid bin Harithah. Menjauh dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Takut nih Nabi doa kayak gimana nih nanti bakalannya diijabah sama Allah. Doanya orang ditolimin kan diijabah sama Allah. Jadi buat yang sedang merasa terdolimi, doalah yang enak-enak. Doa yang enak-enak ya. Jangan kemudian ya Allah balas dia. Itu gak enak teman-teman saudaraku sekalian. Doa yang enak-enak. Ya Allah kasih saya rumah yang gede. Kan enak ya. Ya Allah anak saya Allah jadikan soleh-solehah. Mumpung doanya lagi mustajab. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, Nabi angkat tangannya kemudian. Allahumma ilaika ashku. Ya Allah, izinkan aku untuk mengadu. Wih, Nabi mengadu. Nabi mengadu. Ilaika inni ashku ilaik. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Apa yang mau diaduin Nabi? Orang-orang Taif? Du'fa halati, betapa lemahnya diriku. Ya Allah. Ya Allah. Nabi enggak nyalahin orang Taif, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi enggak nyalahin anak-anak kecil-kecil yang melempari beliau atau budak-budak, enggak ada. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Betapa tidak mampunya aku untuk mencari jalan keluar atas setiap permasalahanku. Aku mengadu kepadamu betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada musuh. Jangan serahkan aku pula kepada hawa nafsu yang dapat mengendalikan aku. Jangan ya Allah, jangan biarkan aku dikuasai hawa nafsu sehingga aku mendoakan buruk buat orang lain. Jangan biarkan aku dikendalikan hawa nafsu. Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, selagi engkau tetap cinta padaku, selagi engkau tidak murka padaku, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Allah, sabarnya baginda kita. Selagi apapun terjadi, selagi engkau tetap cinta padaku, tidak marah padaku, aku tidak peduli. Meski andai tubuhku tercacah-cacah, meski andai darah-darah keluar dari seluruh tubuhku, meski orang perlakukan aku dengan apapun, selagi engkau tetap ridha padaku,
selagi engkau tetap ridho padaku, selagi engkau tetap cinta padaku, selagi engkau tidak murka padaku ya Allah, apapun yang terjadi aku tidak peduli. Pengendalian hati macam apa yang dimiliki Nabi Muhammad? Kesabaran tingkat apa ini yang dimiliki Nabi Muhammad? Nggak lama kemudian datang dua malaikat. Wahai Rasul, kami penjaga dua gunung, sudah izin kepada Allah untuk datang padamu. Kami menawarkan padamu untuk dihancurkannya Taif, dihimpit orang-orang yang tadi menyakitimu itu, wahai Rasul. Izin. Apa yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, la taf'alu, jangan deh, jangan. Dah, kembalilah kalian kepada Dia yang telah mengutus kalian. Saya nggak minta itu. Terus yang menyakiti engkau wahai Rasul, inilah arjuan yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Kalaupun mereka nggak beriman, saya masih berharap, saya masih mendoakan semoga dari rahim mereka, dari sulbi mereka yang laki-laki, dari rahim mereka yang perempuan, yang udah nyakitin Nabi, yang udah ngelemparin Nabi pakai batu. Ini doanya Nabi apaan nih? Nggak di dunia biar di akhirat gitu mereka disiksa? Enggak, teman-teman sekalian. Aku berharap kalaupun mereka nggak beriman dan nggak ada harapan buat beriman, saya tetap berharap anak mereka nanti yang akan beriman. Didoain dapat keturunan soleh, teman-teman saudaraku sekalian. Didoain dapat keturunan solehah, teman-teman saudaraku sekalian, yang udah melempari beliau dengan batu. Pengendalian hati macam apa yang sudah dimiliki baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian kita kembali kepada diri kita. Kesabaran tingkat apa yang sudah engkau miliki? Ketika ada seseorang baru kita senyum, dia nggak senyum doang, sakit hatinya sampai sebegitu. Ya Allah, gimana nih? Ya belajar buat sabar. Insya Allah. 3 derajat kesabaran ini ya. Yang pertama inda fi'li ta'at, butuh sabar 300 derajat. Yang kedua ninggalin dosa, perlu sabar 600 derajat. Ketika datang keadaan yang tidak menyenangkan, datang ujian, perlu sabar menghadapinya, ada di sana 900 derajat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang dijanjikan sama Allah buat orang-orang yang sabar banyaknya luar biasa. Banyak banget. Makanya kita memang perlu sabar. Janjinya Allah kepada orang yang sabar banyaknya luar biasa. Dari dunia bukan hanya akhirat. Yang akhirat jelas pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi pahalanya orang yang sabar enggak pakai hitungan. Dan katanya para ulama, kalau udah yang maha dermawan bilang gak pakai hitungan, wah itu udah siap-siap kaget aja ntar. Buat orang-orang yang sabar. Lagi pula nih ya, orang sabar ini kan gak terlalu kelihatan. Kita gak bisa ngukur sabarnya orang. Ya kan gitu ya? Teman-teman sedikit sekalian, nih waktu duduk kayak begini nih, yang pakai kerudungan paling lebar kelihatan apa gak? Kelihatan. Coba dong, sambil dipikir kalau saya nanya. Ini diantara semua yang duduk kayak begini nih, yang kerudungannya paling gede gitu, misal kerudungannya paling sabar. Yang kerudungannya paling gede kelihatan apa enggak? Kelihatan. Yang paling sabar kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Yang pakai kerudungan ungu kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi yang lagi puasa kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Nah itu karenanya makanya puasa tuh bagian dari kesabaran. As-shaum nisfus sabr, katanya Nabi Muhammad. Puasa setengah kesabaran. Nggak kelihatan. Itu kesabaran tuh nggak kelihatan. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, nih kesabaran nih nggak bisa ngukurnya. Karenanya kemudian jadi amal ibadah yang Allah sendiri yang ngukur. Allah sendiri yang ngukur. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, nggak pakai hitungan. Nggak ada hitungan pahalanya. Jadi malaikat-malaikat tuh cuman ngitungnya gitu doang. Waktu diuji dia sabar, gitu doang, gitu ya. Dia ngerjain apa-apa sabar. Itu cuman tulisnya sabar gitu doang. Yang ngasih pahalanya Allah sendiri, yang nggak bisa kita bohongin.
Ya malaikat juga kita nggak bisa bohongin. Cuma maksudnya Allah yang tahu nih hati-hati kita masing-masing nih. Ntar di hari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi kepada kita kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya Allah yang akan memenuhinya bagi orang-orang yang sabar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang sebelum akhirat, sebelum negeri akhirat, ini masih di dunia. Orang kalau sabar itu bakalannya dapat deh semuanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbus sabirin." Allah cinta kepada hamba-hambanya yang sabar. Kalau udah dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang enggak dikasih sama Allah? Fa in ahbabtu, kata Allah, aku ketika cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya, menjadi telinga dia mendengar dengannya, menjadi tangan dia bergerak dengannya, menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Wa idza sa'alani la'utiyanna, aku kalau cinta kepada seorang hamba, ketika dia minta aku akan beri. Wa idza sta'adzani la'u'idzanna, ketika dia berlindung kepadaku, aku akan beri padanya perlindungan. Ya, itu buat orang yang sabar kayak begitu. Udah dicinta sih sama Allah, bakalannya semua urusan menjadi mudah bagi orang-orang yang sabar. Jalanin aja, dijalanin aja dulu. Teman-teman saudaraku sekalian, disabarin aja. Disabarin. Bakalannya apa yang kau inginkan semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dicinta sama Allah, mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dapat pujian dari Allah. Nabi Allah Ayyub alaihi salam waktu sabar Allah puji beliau, ni'mal abd innahu awwab. Oh si Ayyub tuh, kata Allah, seindah-indah hambaku, dia adalah seseorang yang selalu kembali padaku. Kesabarannya berbuah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian lagi dapetin apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan bisa dapat nih. Fasbir innal akibata lil muttaqin. Kata Allah, sabarlah kalian. Nanti kalau kalian sabar jalanin jalan takwa, innal akibah, Allah akan berikan kepada kalian akibah, akhir yang baik. Keberhasilan, kesuksesan akan didapat oleh orang-orang yang mau bersabar. Nih dunia ini nih, bahkan kepada orang yang gak beriman sekalipun, yang sabar-sabar Allah kasih. Thomas Alva Edison, si penemu listrik, waktu ditanyain siapa yang menemukan listrik, katanya anak di kelas, nggak tahu pak, saya nggak nemu. Teman-teman saya sekalian, dia menemukan bola listrik sampai bisa nyala gitu. Itu kenapa dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Kemuliaan dunia ya. Kemuliaan akhirat kan urusannya sama iman. Kemuliaan dunia sampai sekarang namanya orang masih sebut kan gitu ya. Dengan kemuliaan, ya Allah, kalau aja dia beriman. Kalau dia beriman nih, ini kayaknya pahalanya luar biasa benar teman-teman sekalian. Lampunya dipakai buat ngaji, gitu ya. Lampunya dipakai buat segala macam nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini dia nih waktu menemukan listrik itu emang nggak pakai kesabaran. Luar biasa sabarnya. Nyobain nggak berhasil, nyobain nggak berhasil, sampai rambutnya panjang, nggak sempet motong. Ini rambutnya panjang, ini jenggotnya panjang, awut-awutan, nggak sempet ngapa-ngapain, sabar bener. Sampai kabarnya dia itu dikali yang ke 1000 deh kurang lebihnya, baru bisa tuh nyala lampunya. Waktu dibilang, apa yang membuatmu sabar, nggak menyerah gitu? Nyobain nggak berhasil. Dia bilang, siapa yang gagal? Oh, ini keren nih, sabarnya luar biasa nih. Siapa yang gagal? Enggak, saya nggak pernah gagal. Saya hanya sudah menemukan 999 cara bikin lampu nggak nyala. Dan udah menemukan satu
satu cara dikali yang ke 1000 bikin lampu tersebut nyala. Gitu tuh. Sabar bener sama Allah dikasih. Teman-teman saudara sekalian, nih urusan apapun aja mesti disabarin. Sabar. Ngadepin anak bandel, yang sabar. Teman-teman saudara sekalian, yang sabar. Ngadepin suami yang bandel, yang sabar. Ngadepin ujian-ujian dalam kehidupan, yang sabar. Enggak apa-apa, nanti akan ada hasilnya yang menyenangkan. Sebab Allah bilang fasbir innal akibata lil muttaqin. Yang sukses dunia, yang sukses akhirat, yang sukses dunia akhirat, semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah. Sabar ngerjain taat, yang sabar ninggal maksiat, yang sabar ketika diuji, insya Allah. Baik teman-teman saudara sekalian, hal yang saya akan bahas juga ini ya. Apa aja hal yang bisa bikin kita jadi gampang sabar? Maksudnya nih tips-tips, upaya-upaya apa aja? Langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan kesabaran, karena memang ternyata semuanya tuh Allah berikan kesuksesan hidup dunia akhirat bagi yang sabar. Allah karuniakan cintanya dengan kesabaran. Allah karuniakan hidayahnya bagi yang sabar. Allah karuniakan rahmatnya bagi yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat fabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim." Nah, orang-orang yang sabar nih, mereka akan mendapatkan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Katanya Allah, pasti kami akan uji kepada semua manusia. Pasti kami akan uji. Apa-apa aja ujiannya ya Allah. Ada kekhawatiran, ketakutan, ada dikurangin harta, dikurangin anak, dikurangin keluarganya, ada dikurangin hasil panennya. Fabashshir sabirin. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila diuji, mereka mengatakan semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, bagi mereka ini, ulaika alaihim, bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala solawat. Apa itu solawat? Rahmat yang berbarengan dengan cinta. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah, dapat rahmat juga, dapat cinta, dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Allah, petunjuk dapat, rahmat dapat, cinta dapat, apalagi yang kau perlukan? Cuman perlu sabar. Pokoknya sabarnya tuh mesti nggak ada ujungnya. Ustazah, bener nggak sih sabar ada ujungnya? Sebelum habis nih kesabaran saya, gitu kan ya, teman-teman sekalian. Ya kalau sabarnya kecil ya ada ujungnya, tapi kalau sabarnya luas nggak ada ujungnya, nggak ketemu ujungnya mati, kan gitu ya. Kalau udah mati udah tuh. Makanya kalau ada ulama bilang kayak Imamul Haddad tuh, qabla an yafna alayyastibari, gitu kan. Ya Allah, kabulkan hajat saya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, gitu ya. Hajatan fin nafsi ya raffaq biha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi qabla an yafnas tibari. Ya Allah, karuniakan segala hajat-hajatku. Ya, sudah beliau menyampaikan doanya, qabla an yafna alayya istibar, sebelum habis kesabaranku. Wih, ngancem Allah. Ya Allah, bagi cepetan ya Allah, bagi cepetan ya Allah, hajat saya nih ya Allah, kasih cepetan sebelum habis kesabaran saya ya Allah. Maksudnya gimana sih Imam Haddad? Ini gimana nih? Ini doa mengancam begini nih. Doanya mengancam sama Allah, ya Allah sebelum habis batas sabar saya ya Allah, cepetan kabulkan hajat saya. Waktu ditanya kepada beliau, Imam, maksudnya apa itu? Qabla an yafna
alayyastibari, sebelum habis kesabaranku. Iyalah, kalau mati kan habis kesabaran kita. Maksudnya gitu. Sebelum datang kematian saya, cepetan kabulin hajat saya Allah. Keburu datang kematiannya. Hajatnya apaan? Hajatnya mendapatkan ampunan. Gitu ya Allah, cepetan ampunin saya Allah sebelum datang kematian saya. Ntar kalau datang kematian saya dan kau belum mengampuni saya, nasib saya kayak apaan ya Allah? Gitu katanya beliau. Subhanallah. Jadi teman-teman saudariku sekalian, jadikan sabarmu tanpa batas. Dibilangan kalau mau kasih bilangan yang banyak sekalian. 379.000. Saya punya kesabaran 379.000. Kan enak tuh. Jadi kalau ada orang kemudian bikin kita nggak sabar, agak susah yang ngitungnya. 100.000 deh. Jadi kalau ada orang bikin kita gitu ya, nyebelin gitu. Ya Allah, saya kasih kesabaran saya sama dia ya Allah. Saya tinggal sisa 209 gitu maksudnya. Masih banyak nih gitu kan. Nanti ada lagi yang bikin nyebelin. Alhamdulillah nggak apa-apa nak. Kamu sekarang saya sabar aja. Saya masih punya itu masih banyak sisanya gitu ya. Nggak bakalan habis tuh kalau kayak begitu. Nggak bakalan habis. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, jadikan sabarmu tanpa batas. Oke, sekarang nih tips-tipsnya nih. Biar bisa sabar gimana sih? Hal pertama yang paling utama banget nih, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tentang mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang-orang yang di saat diuji mereka berkata innalillah, semuanya dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Maka tips sabar yang pertama adalah fahamilah bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Fahamilah tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu bikin kita jadi lebih sabar. Bikin kita jadi lebih sabar. Teman-teman saya sekalian, bikin kita jadi lebih sabar. Di saat handphone nih, kalau kita bilang bahwa nih handphone, ya iya sih punya saya sih, tapi sejatinya punya siapa? Inna lillah. Inna lillah. Contoh yang paling kecil aja nih. Inna lillah, semuanya milik Allah. Berarti handphonemu punyanya siapa? Kalau hilang, wa inna ilaihi rajiun, diambil kembali sama pemiliknya. Kalau hilang diambil kembali sama pemiliknya. Jadi kalau beli handphone baru bilang, "Pon, aku adalah milik Allah dan engkau pun milik Allah. Akan ada waktu kebersamaan kita. Sampai pada waktu batas yang ditentukan oleh Allah." Kan gitu ya? Aku menjadi milikmu dan kamu menjadi milikku. Tapi pada batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Semoga kita dapat bersama-sama dalam kebaikan. Handphone maksudnya. Sampai waktunya nanti, gitu kan? Pas waktu handphonenya hilang, ya sudah habis batas kebersamaan kita. Gitu. Goodbye. Ucapkan selamat tinggal bagi handphonemu. Kan begitu ya? Innalillah, semuanya punyanya Allah kan? Wa inna ilaihi rajiun. Dari handphone sampai suami, teman-teman saudaraku sekalian. Dari handphone sampai suami. Suamimu punyamu? Bukan, dia adalah miliknya Allah. Emang sih kalau kecil mah gampang kita ngelepasnya. Begitu ya? Enggak juga usah aja, handphone juga berat. Iya sih. Tapi teman-teman sekalian, kalau kayak udah suami, anak, orang tua, kan rasanya ya Allah. Tapi ya itu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terhadap hal-hal kecil ataupun hal-hal besar yang datang dalam kehidupan kita, pahami itu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga bahkan ketika anakmu meninggal dunia, ya Allah, dia milikmu dan kembali padamu. Ummu Sulaim bisa melakukannya. Dah, saya nggak usah ulang lagi ceritanya. Ya, kan luar biasa tuh. Sampai suaminya datang, dia sendiri yang ngabarin. Cara ngabarinnya gitu, kalau ada tetangga minjemin sama kita barang, katanya gitu. Barangnya diambil lagi. Kita berhak marah apa enggak? Nggak boleh, kata Abu Tolha. Balikin. Harus balikin. Lega hati. Habis itu bilang, Abu Tolha, anak kita kan titipan Allah. Maksud kamu gimana? Anak kita udah meninggal dunia, dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Ya Allah, Abu Tolha marah. Karena memang tingkat kesabaran orang kan beda-beda. Nah, ini tingkat kesabarannya Sulaim udah sampai di tingkatan seperti itu. Bisa melihat anak sebagai miliknya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, minta kesabaran pada Allah. Dan jangan mikir kayak begini nih. Katanya ustazah ya, kita tuh nggak boleh doa minta sabar karena pasti bakalan diuji. Ya, teman-teman saudaraku sekalian, ujian tuh udah ada takarannya, tenang aja. Udah ada takarannya masing-masing. Justru kamu harus memiliki senjatanya, yaitu sabar tadi itu. Kalau kita pahami segala sesuatu milik Allah, seapa-apanya nggak bakalan sampai depresi. Menurutmu yang depresi ketika ditinggal oleh anaknya sampai kemana-mana dia bawa guling? anakku pedang guling. Karena anaknya udah meninggal dunia, pikirannya nggak kuat nih buat nerimanya. Teman-teman sekalian yang nggak bisa menerima kenyataan kemudian jadi gila, menurutmu kenapa? Kalau bukan karena disebabkan tidak adanya kesabaran atau kurangnya kesabaran yang mereka punya. Jadi pilihannya mau an sabar, mau an gila. Mau an sabar, mau an gila. Sabar. Nah, kalau kemudian kita mau sabar, fahamilah tidak ada yang kamu miliki sejatinya. Semuanya adalah miliknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan itu kepada suamimu, tapi saat dia lagi tidur aja. Gitu ya. Kalau dia lagi melek, "Bang, kamu adalah miliknya Allah, Bang. Saat aku kehilanganmu, Bang." Jangan gitulah. Jangan gitu ya. Oh, berarti kamu udah siap kehilangan saya. Baiklah. Anak-anakmu miliknya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudaraku sekalian. Apapun, rumahmu miliknya Allah, hartamu miliknya Allah. Enggak ada yang milikmu sejatinya, enggak ada. Harta yang sungguh-sungguh menjadi milikmu adalah yang kau makan menjadi kotoran, yang kau pakai menjadi usang, dan yang kau sedekahkan di jalan Allah. Itu yang tersisa pahalanya kelak di hari akhirat. Itu yang benar-benar milik kita sejatinya. Maka perbanyak yang menjadi milikmu. Maksudnya bukan perbanyak beli baju ya, perbanyak makan, bukan. Maksud saya perbanyak yang akan sungguh-sungguh sejatinya menjadi milikmu kelak di hari akhirat. Itu perbanyaklah bersedekah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab yang dimakan akan ada hisabnya, yang dipakai akan ada hisabnya. Satu-satunya yang menjadi milik kita sesungguhnya di hari akhirat adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Saudaraku sekalian, fahami segala sesuatu miliknya Allah. Itu akan lebih memudahkanmu untuk bisa sabar. Untuk lebih memudahkan untuk bisa sabar. Apapun kejadian-kejadian ini gak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Teman-teman saudaraku sekalian, nih anakmu lagi jalan, kemudian ini agak berat banget nih ya. Ada seorang teman cerita sama saya, sampai sempat agak-agak goyah, dan saya memaklumi dalam artian kita sebagai seorang hamba. Kenal saya orangnya. Saudaraku sekalian, dia lagi jalan, dia punya anak umur 3 tahun. 3 tahunan. Dia keluar rumah, lupa kunci pintu. Dia nggak tahu kalau anaknya ngikutin dia. Nyebrang jalanan, rumahnya pas di pinggir jalanan besar, jalanan Pantura tuh. Dia lagi lewat kayak begitu, anaknya ngikutin. Dia sih waktu lewat kan nyebrang kanan kiri, liatin kanan kiri. Ada masih jauh kayaknya gitu kan. Dia keburu tuh nyebrang. Dia nyebrang, pas kemudian dia mendengar suara teriakan, dia mulai, anaknya tertabrak kontainer di belakangnya persis.
Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hentakan-hentakan dalam kehidupan yang seperti itu. Seorang sahabat saya yang lain, sahabat dekat saya sama dia, luar biasa kedekatan saya sama dia. Dia cerita tentang ujian dalam kehidupannya. Anaknya meninggal dunia karena kena air panas. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di usia sekitar 4-5 tahunan. Tahun berikutnya, tepat setahun berikutnya, anaknya yang lain kena air panas juga di rumah tetangga. Meninggal dunia juga, dikuburin di tempat yang bersebelahan, masuk rumah sakitnya bisa di kamar yang sama, di rumah sakit yang sama, dengan dokter yang sama, di tahun yang sama, di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Ujian dalam kehidupan teman-teman saudariku sekalian. Perlu iman, perlu pemahaman makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tidak kamu gila. Kalau tidak kamu depresi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa yang tahan terhadap ujian-ujian yang semacam itu? Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Sekali lagi, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang sabar, yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai di tahun-tahun begitu habis dapat ujian seperti itu, tiap tahun, setiap datang bulannya, dia pasti akan telepon saya, Ustazah, datang tanggalnya, Ustazah, siapa lagi yang mau meninggal? Sampai begitu. Saya bilang nggak ada yang akan diambil, udah cukup, nggak akan ada yang diambil. Kamu kembaliin kepada Allah, banyakin sedekah, banyakin doa sama Allah, nggak akan ada yang diambil. Sampai dia punya anak lagi kemudian, ya Allah Ustaz, tiap datang bulannya, apalagi pas waktu umurnya, ya Allah Ustazah, anak saya meninggal pas lagi umur segini. Saya bilang ada Allah. Nggak ada suatu terjadi kebetulan, nggak ada. So ikut sekalian, tahunan dia nggak bisa berurusan sama kompor, tahunan nggak bisa berurusan sama air panas. Kebayang traumanya seperti apa? Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, emang dikirain orang kena air panas nggak melepuh-lepuh gitu badannya? Dan kebayang kayak apa rasanya kau melihat anakmu di usia 4 tahun lagi lucu-lucunya melepuh-lepuh badannya? Subhanallah. Ujian dalam kehidupan, saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran. Mau dinaikin derajat, mau kita lewati untuk membuatmu naik kelas. Itu yang namanya ujian dalam kehidupan. Jangan pernah bertanya, kenapa harus saya ya Allah? Sebab Allah bisa banget buat menjawab. Kenapa enggak, kata Allah. Kenapa enggak? Aku ingin menaikkanmu, aku ingin meninggikan derajatmu. Dan biarkan aku melakukannya dengan caraku. Gak usah pengen ngatur-ngatur, aku Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka sabar. Itu yang pertama caranya, dengan faham bahwa pengendali kehidupan cuma satu, namanya Allah. Pemilik kehidupan cuma satu, namanya Allah. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, pahami itu akan menjadikanmu menjadi lebih sabar. Itu satu tipsnya. Kemudian ini tips yang berat sekali nih ya. Latihan, butuh latihan. Berapa lama latihannya? Seumur hidup. Kan sabar gitu. Sabar tuh sekolahannya nggak ada sekolahannya, sekolahnya kehidupan. Batas waktunya sampai datang kematian. Saudara sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, kita ingat. Saudara sekalian, badai pasti berlalu. Ujian itu juga udah ada takarannya. Ingetin kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ingetin itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah
telah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Allah sudah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Teman-teman sekalian, nggak ada ceritanya cuaca setiap hari terus-terusan panas. Nggak ada ceritanya hujan terus-terusan mengguyur Jakarta. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya harinya seorang nelayan selalu di atas lautan badai terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang hidup dari mulai hidup sampai meninggal dunia di usia 60 tahun, 50 tahun sakit terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Pasti semuanya ada ukuran-ukurannya. Pasti semuanya ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Hari ini hujan atau saat ini hujan, misalnya gitu ya. Pasti nanti akan ada waktunya reda. Hari ini lagi ada badai, pasti akan ada waktunya berhenti. Hari ini lagi sakit, pasti ada waktunya untuk sembuh, untuk sehat, ada waktunya sehat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, segala sesuatu ada ukuran-ukurannya masing-masing. Lagi nggak enak, nggak apa-apa, bentaran aja kok, tungguin. Yang sabar. Masa-masa kelam dalam hidupmu, masa-masa pahit dalam hidupmu pasti akan ada waktunya berlalu. Jalanilah itu dengan sabar. Tungguin. Allah kan udah janji, inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Dan dalam kesulitan yang tadi itu, yang satu itu tadi, yang pertama pakai alif lam soalnya, ada yusro, ada kemudahan yang lain. Jadi satu kesulitan berbanding dengan dua kemudahan. Kamu hanya perlu bertakwa. Sebab untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang sabar menjalankan ketakwaannya nih. Takwa tuh apa sih? Jalanin perintah Allah, tinggalin dosa. Kan gitu takwa. Itu kan yang tadi saya sampaikan. Sabar itu untuk ngerjain taat harus sabar, untuk ninggalin dosa juga perlu sabar. Nah, orang yang bertakwa ini Allah udah janjiin, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk orang yang bertakwa, untuk setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Begitu kan ya? Dan untuk setiap Allah akan beri jalan keluar bagi setiap kesulitannya dan akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Gitu. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tetaplah dalam jalan yang baik. Tuh yang gak sabar-sabar, suaminya lagi kepicut janda sebelah rumah. Kayaknya dia pakai nih. Ya udah, saya pakai juga. Itu namanya tidak sabar. Yang sabar, oh dia lagi kepengen begitu, tungguin aja, nggak apa-apa, biarin aja gitu, biarin nggak apa-apa. Kalau ada hal yang kau mau kerjakan, bangunlah di waktu malam, angkatlah tanganmu. Ya Allah, mampukan suamiku menjalani ujian dalam kehidupannya dengan cara yang terbaik. Itu suaminya lagi diuji apa enggak? Lagi diuji, teman-teman saudaraku sekalian. Kuatin hatinya, angkat tanganmu, minta kepada Allah agar suamimu mampu melewati ujian dalam kehidupannya dengan cara yang paling indah. Begitu ya. Jadi jangan salah-salah buat keputusan. Ya Allah, sakit hati saya, balas ya Allah. Itu gak sabar namanya. Itu gak sabar. Menurutmu yang sedang diuji kamu doang dengan punya suami yang mohon maaf berselingkuh itu. Suamimu lagi diuji juga dengan rasanya gitu ya. Begitu pesonanya luar biasa. Kayaknya cakep banget gitu kan si cewek itu. Memang ya sakit, teman-teman sekalian. Ya, ujian kan memang sakit semuanya. Ujian itu adalah cara bagi pandai besi untuk merubah besi menjadi pedang.
Tukang besinya Allah Subhanahu wa taala. Pandai besinya Allah Subhanahu wa taala. Besi-besinya kita nih lagi mau dirubah jadi pedang. Gimana caranya? Dipukul. Duh. Kemudian digosok. Habis gitu dibakar. Habis itu dipukul lagi. Habis itu digosok lagi. Dibakar lagi. Dipukul lagi. Itu kira-kira ada yang enak apa enggak? Dipukul enak enggak? Digosok enak enggak? Dibakar enak apa enggak? Enggak ada yang enak, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi yang sabar itu adalah cara menjadikanmu pedang berkilau. Ya gitu. Akan ada terus dalam kehidupan gitu ya. Habis lewat yang ini, ya udah alhamdulillah. Kita jalanin lagi ntar yang ke depan terus aja. Terus aja. Innallaha idza habba abdan ibtala. Jadi terus nih ustazah ujiannya nih ustazah. Yang terus-terusan gitu juga enggak ya. Teman-teman saudara sekalian, hari engkau diuji dengan hari engkau tidak diuji, banyakkan hari yang kau enggak diuji. Kalau bicara tentang kesulitan, coba tuh antara hari kamu kesulitan sama hari kamu mudah dijalanin dengan baik, antara hari buruk sama hari menyenangkan, gitu ya. Banyakkan mana? Banyakkan hari menyenangkan seperti hari ini. Alhamdulillah. Yang terakhir, gitu ya. Jadi yang pertama Allah semua kok yang uji, udah tenang aja gitu ya. Semua punyanya Allah. Allah semua yang kasih ujian. Allah pengendali segala sesuatu. Yang kedua udah ada takarannya, teman-teman sekalian. La yukallifullahu nafsan. Allah gak bakalan ngasih kepadamu ujian di luar batas kemampuanmu. Gak ada, udah ditakar semuanya. Waktunya udah ditakar, kadar sakitnya, kadar pahitnya, semuanya udah ditakar sama Allah SWT. Yang ketiga, berarti masih ada 2 lagi. Yang ketiga, kalau kepengen bisa sabar, ingetin bahwa ketika engkau diuji itu adalah bukan karena Allah gak suka kepadamu, bukan, justru karena Allah cinta padamu. Lihat ujian, lihat hal yang tidak menyenangkan sebagai tanda cintanya Allah. Sebagai tanda cintanya Allah. Kan lagi dicinta enak aja. Lagi dicinta mah kan enak aja. Teman-teman saudaraku sekalian, tuh kita kalau mohon maaf ya, pengantin baru tuh kadang-kadang suka main cubit-cubitan. Sakit apa enggak cubit-cubitannya? Sebenarnya sih sakit, tapi jadi nggak berasa sakitnya karena kita tahu bahwa dia melakukannya bukan karena benci, tapi karena sayang, tapi karena cinta. Teman-teman sekalian, kita melihat pasangan kita cemberut, gitu ya, gitu aja kita nggak sakit hati kok. Kenapa? Karena kita tahu dia cemberutnya juga karena cinta, bukan begitu? Maka saudaraku sekalian, fahamilah bahwa di saat engkau sedang diuji bukan karena Allah tidak cinta padamu, justru sebaliknya, itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala padamu. Maka bersiaplah bersabar. Enggak apa-apa kalau lagi dikasih sakit, makasih ya Allah, tanda cintamu kan, aku akan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Gitu. Kalau lagi dikasih matanya sakit atau apanya anggota tubuhnya ya sakit, alhamdulillah, makasih ya Allah, apapun yang kau tetapkan. Itulah makna kenapa Nabi setiap kali dapat ujian, Nabi Muhammad bilang alhamdulillah ala kulli hal. Cakep bener dah Nabi kita nih. Tiap kali diuji, Nabi ngomongnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah atas setiap keadaan apapun yang kau bebankan kepada. Makasih atas keadaan apapun. Karena Nabi faham bahwasanya di saat dikasih hal yang tidak menyenangkan, itu adalah Allah sedang menundukkan tanda-tanda cintanya. Itu adalah surat-surat cinta yang Allah SWT sampaikan dalam kehidupan kita. Pahami itu. Teman-teman sekalian, hal terakhir, nah ini benar-benar terakhir nih ya. Yang pertama, pahami pengendalinya cuma satu adalah Allah. Yang kedua, udah ada takarannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, saudariku sekalian yang saya muliakan, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kata Allah kayak begitu. Fasbir li hukmi rabbik. Wahai Muhammad, sabarlah engkau menjalankan setiap keputusan Allah, menjalankan setiap ketetapan Allah.
fa innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau berada dalam pandangan kami. Saudaraku sekalian, kalau kepengen sabar, fahamilah kamu sedang dilihat sama Allah. Emang ngaruh? Ngaruh banget. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita tuh antara lagi diliatin sama orang, gak usah sama Allah ya, lagi diliatin sama orang sama lagi gak ada yang ngeliatin, mana yang lebih bisa bikin kita sabar? Pas lagi diliatin sama orang. Ini contoh terdekat ya, saya dengar ini dari seorang ustazah di kemarinan di Malaysia, Ustazah Nurfiza Musa. Teman-teman sekalian, ada ibu-ibu nih ceritanya, udah janji waktu sebelum masuk ke mall, sebelum masuk ke supermarket, anaknya udah janji nih, kamu nggak mau beli apa-apa kan? Enggak, saya nggak mau beli apa-apa, saya cuma mau jalan-jalan doang sama mama. Iya baik, seneng nih kita nih, bawalah kita masuk ke supermarket. Ya Allah, sampai di supermarket ngelihat ini kepengen, ngelihat itu nangis, ngelihat itu mau dibeliin. Rasanya janji kamu tuh mana gitu kan, mau marah kita setengah mati, tapi kan kita lihat-lihat nih mau marah. Tahu-tahu kita lagi mau cubit nih, tadi kan bilangnya apa, kamu katanya nggak mau beli gitu ya, ini kejer nangis ya kan, kesel kita gitu. Pas lagi mau ini, Ustazah Halimah masuk. Mbak, apa kabar? Ustazah, jadi nggak mau nyubit, jadi nggak mau marah, jadi nggak mau gitu, jadi nggak itu ya, begitu ngeliat saya gitu palingan kita usap-usap tuh anak kita, nggak jadi kita. Kenapa? Ada yang lihat, apalagi yang lihat ustazah, kan begitu, kita nggak enak gitu kalau merasa dilihat. Teman-teman sekalian, Allah lagi bagi kepada kita tip kesabaran. Kamu kalau udah nggak tahan-tahan, kamu mesti sadar aja katanya Allah, fa innaka bi'ayunina, kamu sedang berada dalam pengawasan kami. Lagi dilihatin, aku lagi lihat kata Allah, aku lagi lihat kamu. Jadi kalau udah nggak sabar-sabar nih, rasanya kepengen begini, rasanya kepengen begitu, ingetin Allah lagi lihat, Allah lagi lihat, Allah lagi lihat, Allah lagi lihat. Teman-teman saudaraku sekalian, mudah-mudahan bikin kita jadi lebih sabar. Amin ya Rabbal. Kita akan lebih memiliki pengendalian diri ketika kita merasa sedang dilihat orang. Bayangin kalau ada siaran televisi mau syuting kita gitu ya, pakai kamera tersembunyi, sehari bersama dirimu misalnya gitu ya, sehari bersama ibu-ibu pengajian, kemudian kamu yang terpilih, hari ini kita akan liatin kamu terus-terusan ya gitu. Pokoknya dari kamu keluar rumah, kamu dalam rumah, kamu melakukan kegiatan-kegiatan, semuanya berada dalam pengawasan kami. Tuh hari kira-kiranya kayak gimana kita? Pasti tuh mau ngomong teratur. Kita hari itu pasti menjadi hari yang kita paling mengendalikan diri. Mau ngomong apa aja kita pikirin dulu, mau ngerjain apa aja kita pikirin dulu. Kita jadi hari yang paling sabar hari itu. Pengendalian diri dari emosi gitu ya. Dari apa tadi yang saya bilang, dari protesnya hati tuh dulu. Jangan nih, ntar tampilannya nggak bagus, ditonton orang seluruh dunia. Ya Allah, serem bener kan gitu ya. Nah itu teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Yuk, ini Allah udah bagi kepada kita triknya. Kalau kamu kepengen sabar, selalulah merasa bahwa engkau sedang berada dalam pengawasan kami, selalu berada dalam pandangan kami, insya Allah. Itu teman-teman saudariku sekalian, kajian kita pada hari ini mengenai kesabaran. Udah kita pelajarin sabarnya dalam 3 hal: sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan dosa kemaksiatan, 3 sabar ketika diuji. Kemudian Allah SWT menjanjikan begitu banyak hal bagi orang-orang yang bersabar, dan
tips-tips untuk bisa merasakan kesabaran. Yang pertama, faham bahwasanya pengendali kehidupan kita adalah Allah, pemilik segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faham bahwasanya ujian itu ada batasnya masing-masing, ada kadarnya, ada ukurannya. Nggak mungkin sepanjang hidup kamu susah terus-terusan, nggak mungkin. Semuanya udah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian yang ketiganya, di saat diuji itu adalah merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan saudariku sekalian, milikilah kesabaran. Yang terakhirnya, dengan cara selalulah merasa berada dalam pengawasan Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.